Shalom, puji Tuhan, luar biasa Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan ada bagusnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini Engkau memberi kepada kami kesempatan kembali untuk bisa ada dalam hadirat-Mu, mendengar suara-Mu, mengerti rahasia dan rencana-Mu dalam hidup kami. Sehingga dalam hidup ini Tuhan kami selalu berkemenangan. Kau Allah yang luar biasa, Allah yang hidup dan bawa kami untuk terus Tuhan berjalan di dalam rencana-Mu senantiasa. In Jesus name, dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amen. Baik, luar biasa Bapak-Bapak, ya Pak Alex luar biasa, saya baru tahu umurnya 91 ya, luar biasa loh. Saudara sehat selalu, amin. Nah juga terima kasih buat kesempatan untuk saya bisa sharing, pas waktunya bisa, jadi juga luar biasa dengan senior-senior yang ada di sini, ya Pak Ardian, Pak Rudi, puji Tuhan. Dan juga yang lainnya tentunya. Nah hari ini saya akan berbicara tentang satu topik mengenai bertahan atau menerobos. Hidup ini is the dynamic, hidup ini adalah dinamis. Ada beberapa opsi yang Anda bisa pilih. Anda bisa maju, Anda bisa stagnasi atau diam aja atau Anda mundur. Karena bagi saya, bagi kita percaya ketika kita diam saja, stagnan berarti kita sedang mengalami kemunduran sebenarnya. Jadi pilihan hidup ini cuma dua, maju atau mundur. Mau maju, mau mundur. Karena Anda bilang, enggak saya enggak mundur, saya diam aja. Diam aja pasti mundur. Why? Karena akan ada perkembangan yang lain yang membuat saudara dan saya tidak bisa mengikutinya karena kita berdiam diri saja. Oleh karena itu saudara, bergerak maju bukan menjadi sebuah opsi tetapi sebuah keharusan. Kalau Anda mau melihat bahwa hidup ini disediakan oleh Tuhan di hari esok yang penuh dengan harapan, tidak ada pilihan lain kecuali bergerak maju. Saudara, ketika kita bergerak mundur, maka yang ada adalah masa lalu. Selalu saya katakan bahwa Anda tidak akan pernah menemukan masa depan di masa lalu. Saya ulangi, Anda tidak akan pernah bisa menemukan masa depan di masa lalu. Yang Anda temukan masa lalu adalah sejarah. Karena sesuatu yang Anda pernah alami, pengalaman, dan itu adalah masa lalu. Sampai marah hari ini adalah realitas yang Anda sedang hadapi adalah hari ini. Today is the reality of life. Tetapi saudara, kalau Anda mau melihat ke depan adalah justru ekspektasi, harapan dan rencana Tuhan yang belum kita lewati ada di depan kita. Dan saya percaya the best is yet to come. Yang terbaik masih ada di depan kita. Itu sebabnya saudara, saya senang dengan satu prinsip hidup, the rest of my life will be the best of my life. Sisa hidup saya akan yang menjadi terbaik dari hidup saya. Why? Karena yang terbaik justru ada di depan kita. Oleh karena itu saudara, mari saya mau ajak saudara melihat satu ayat firman Tuhan dalam Joshua pasal 1 ayat yang ke-8. Ini menarik saudara, supaya kita ini para businessman perlu tahu ayat ini saudara. Janganlah engkau lupa, Yosua 1 ayat 8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab, perhatikan baik-baik, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Coba katakan sama-sama saya Bapak-Bapak, perjalanan. Saudara, keberhasilan is not a destiny. Keberhasilan bukanlah sebuah tujuan dalam hidup saudara dan saya. Tapi keberhasilan is the journey, adalah sebuah perjalanan. Yang Tuhan janjikan bukan tujuan akhir kita yang berhasil. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah every step you take, setiap langkah yang Anda ambil, Allah akan menyertai engkau dan engkau akan melewati itu dengan keberhasilan. Sehingga yang namanya sukses is a journey, is not a destiny. Bukan tempat di mana saya akan mencapai sesuatu keberhasilan. Tetapi saya percaya dalam setiap perjalanan saudara, Tuhan akan bawa saudara berhasil. Amen. Nah saudara, mari kita lihat lagi satu ayat. Karena dari ayat-ayat ini saya akan mulai menjelaskan kepada saudara. Kejadian pasal 32 ayat 1 dan ayat 2. Ayat ini sangat memberkati saya. Jujur, ayat ini sangat memberkati saya. Saya sudah baca ayat ini berulang-ulang. Tapi suatu ketika Tuhan menginspirasi saya memberikan pencerahan tentang ayat ini. Dan ayat ini selalu terngiang-ngiang dalam hidup saya. Kejadian 32 ayat 1 dan ayat yang kedua. Oke, baik, saya akan lanjutkan saudara. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Saudara, kalau Anda baca ayat pertama dikatakan Yakub melanjutkan perjalanannya. Coba katakan sama saya, melanjutkan perjalanan. Lalu apa yang terjadi? Bertemulah malaikat Allah dengan dia.
So kalau saya kasih contoh, saya adalah seorang Yakub, malaikat ada di depan saya, saudara saya nggak akan pernah bisa berjumpa dengan malaikat kalau saya diam aja. Betul? Saya nggak akan pernah ketemu dengan malaikat if I just stay here and saya tidak move on, saya tidak bergerak. Berapa banyak orang-orang tidak move on karena kecewa, move on karena nggak move on karena kegagalan, nggak move on karena banyak hal tantangan di depan dia sehingga dia berhenti berlangkah. Tapi Tuhan berkata dalam ayat ini ketika Jacob continue the journey, ketika Yakub melanjutkan perjalanan. As simple as that. Ketika kita hanya melanjutkan perjalanan no matter what, apa yang terjadi dalam hidup kita, kita nggak peduli. Ketika ada tantangan, ada masalah, ada kesulitan, penyakit, apapun. Ketika kita mulai melangkah, bertemulah malaikat Allah dengan dia. Yang menarik adalah begini saudara, malaikat Allah adalah makhluk supranatural. Malaikat Allah adalah makhluk spiritual. Jacob adalah manusia biasa, natural. Tapi yang menarik adalah when we walk with Jesus, ketika berjalan bersama Tuhan, apa yang terjadi? Kita akan mulai menyentuh perkara supranatural, menyentuh perkara spiritual yang dulu kita tidak bisa lihat, sekarang kita bisa lihat. Yang dulu kita tidak mengerti, sekarang kita bisa mengerti. Hal-hal supranatural, hal-hal spiritual yang kita tidak mengerti secara natural, now we understand. Kenapa banyak orang Kristen gak ngerti hal-hal spiritual dan supranatural? Karena mereka tidak move on. Coba sikut sebelah saudara, move on bro. Because we don't move on, kita tidak melanjutkan, kita diam aja karena kecewa, karena marah dan sebagainya. Bahkan karena dosa, karena ikatan sehingga kita tidak move on. Tapi ketika kita move on, maka jangan heran mata rohani kita mulai terbuka. Hal yang dulu pendeta ngomong kita nggak ngerti, kita bilang ini pendeta ngeroh banget, atau pendeta ini kok ngomongnya terlalu tinggi. Suddenly you will understand. Halo? Amin saudara? Nah ayat yang kedua menarik, firman Tuhan bilang begini, ketika Yakub melihat mereka, siapa yang dia lihat? Mereka ini malaikat. Betul ya? Betul ya saudara? Coba bilang melihat. Sebelumnya dia lihat gak? Tidak. Kapan dia mulai melihat? When he continue the journey. Ketika dia mulai melanjutkan perjalanan, melihatlah dia malaikat. Artinya apa? Suddenly ketika Anda berjalan bersama dengan Tuhan, bergerak maju, maka apa yang terjadi? Engkau akan mulai bisa melihat hal-hal yang selama ini tersembunyi, selama ini tertutup. Makanya ada ayat firman Tuhan bilang, di dalam terang aku melihat terang. Dalam terangmu aku melihat terang. Jadi pagi hari ini saudara, pilihan ada di tangan saudara. Apakah kita mau bisa melihat hal-hal surgawi, hal-hal supranatural, hal-hal spiritual, hal-hal kekekalan, hal-hal yang nilainya jauh lebih besar dari apa yang kita lihat di dalam natural ini. Kalau Anda bisa mau mata rohani kita terbuka, tidak ada jalan lain, move on. Tidak ada jalan lain, maju terus sama Tuhan. Amin. Nah saudara, lalu dilanjutkan lagi yang menarik saudara. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah. Coba bilang, berkatalah Yakub. Kata berkatalah berarti Yakub mulai mengucapkan sesuatu yang belum bisa dia ucapkan sebelumnya. Nggak ngerti bagaimana mengucapkannya. Lalu dia berkata, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Saudara, dia bukan cuma bisa melihat. Not only the eyes are open, bukan hanya matanya dibuka, but now sekarang dia mulai bisa menyebutkan bahwa ini bala tentara Allah. Mulai dia bisa mendeskripsikan. Jangan heran ketika kita bergerak maju sama Tuhan, omongan kita berubah. Kayaknya kita nggak ngerti ini. Coba yang ngerti, lambaikan tangan saudara. Your vocabulary, kata-kata saudara, kosakata saudara berubah. Dulu ngomongnya yang menatural, tiba-tiba now you say something about God. Nah Anda mulai bicara sesuatu tentang Tuhan yang dulu kita nggak pernah ngomong. From a gossiper to a worshipper. From a gossiper, I don't know, gossiper is that in English. There is a gossiper to the worshipper. Jadi orang yang suka ngegosip, yang ngomongnya ini dan itu yang buruk, tiba-tiba your words, kata-kata saudara is all about God.
Makanya jangan heran orang yang move on dianggap aneh sama teman-teman yang gak move on. Come on. Orang-orang yang move on dianggap aneh sama orang yang gak move on. Karena dia bilang dia terlalu ini, terlalu ekstrim, terlalu ini. No, life is not about that. Tapi hidup kita adalah satu-satunya adalah yang memberi hidup itu adalah Tuhan. Amin. Jadi move on sangat penting, saudara. Makanya orang yang bertahan, gak pernah mau maju, apa yang terjadi? Dia akan mengalami persoalan yang sama dari waktu ke waktu. Pernah gak ketemu sama orang yang masalahnya gak selesai-selesai di situ terus? Muter itu lagi, muter itu. 5 tahun yang lalu sama, 10 tahun yang lalu sama yang sekarang. Seolah-olah masalah itu masalah kekekalan. Masalah itu adalah masalahnya yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Seharusnya Yesus yang tidak berubah, bukan? Haleluya. Seolah-olah kita seperti itu. Makanya kenapa? Karena kita bertahan. Jangan heran orang yang bertahan gak move on, maka dia ada di level yang sama, baik rohani, baik berkat. Ada banyak orang kepengen berkat yang lebih, tapi gak mau maju dalam Tuhan. Coba sikut sebelah saudara, gak bisa bro, coba bilang gitu. Gak bisa begitu. Kita merasa cukup, puas dengan apa yang ada saat ini. Sementara kita kepengen melihat ada hal yang Tuhan berikan kepada kita lebih besar. Karena saudara, kalau kita bicara lebih besar, kita bicara bukan soal berkat di sini. Tapi bicara tanggung jawab. Alkitab berkata siapa yang setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Amin. Jadi itulah sebabnya kenapa Yesus atau Tuhan sendiri berkata, dia tidak pernah melihat masa lalu, tapi dia selalu melihatnya ke depan. Saya bersyukur saudara, mata saya ada di depan. Coba kita lihat Amsal. Amsal 4:25. Coba kalau matamu di belakang, jalannya mundur, saudara. Amsal 4:25, firman Tuhan bilang begini, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap. Itulah sebabnya kenapa saudara dan saya harus terus melihat ke depan. Don't turn back, jangan melihat ke belakang. Karena Tuhan memberi mata saudara di depan. Sehingga yang ada Tuhan mau chances buat saudara untuk selalu melihat ke depan. Kalau matamu di depan, maka langkahmu ke depan begini. Kalau matamu di belakang, pasti mundur. Betul apa enggak saudara? Kalau Anda naik mobil, kaca di depan lebih gede lah ya daripada kaca spion. Nggak ada kaca spion lebih gede dari kaca depan. Saudara, kaca spion itu hanya Anda pakai once in a while, sesekali kalau Anda mau turn left, turn right, lihat kiri, tikung kanan, betul ya? Atau kalau mau parkir. Itu hanya reference. Maka ada orang yang bilang begini sama saya, saudara, pengalaman adalah guru yang terbaik. And I don't agree with that. Saya tidak setuju. Pengalaman bukan guru yang terbaik. Roh Kudus adalah guru yang terbaik. Pengalaman is just a reference, hanya referensi untuk Anda to take step ke depan. Come on, halo. Nah saudara, itu sebabnya kenapa Anda tikung kiri, tikung kanan, Anda lihat kaca cukup yang kecil untuk melihat, karena itu cuma referensi buat saudara. Tapi pandangan saudara tetap ke depan. Pandangan saudara tetap ke depan. Nah yang sering terjadi adalah kita selalu mengandalkan pengalaman. No, guru yang terbaik is the Holy Spirit. Karena Holy Spirit, Roh Kudus akan memberitahu kepada Anda hal-hal yang akan datang. That's the word of God. Itu firman Tuhan. Amin. Sekarang bagian terakhir. Karena waktu saudara ya. Saya tahu Anda kan juga harus terburu-buru untuk bisa kerja dan sebagainya. Satu Tawari 14. Ayat 8-11. Dari ayat ini saya akan munculkan bagaimana saudara bisa menerobos, bukan cuma bertahan. Ready? Mari kita baca. 1 Tawari 14 ayat yang ke-8. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Saya berhenti sebentar. Filistin itu musuh bebuyutan. Kalau sekarang ini dalam bahasa sekarang itu Palestina. Palestine is a Palestine. Jadi saudara, ketika Filistin ini dengar Daud diurapi,
Enggak diam-diam, tapi dia maju menghadapi Daud. Saudara, ada banyak orang Kristen senang diurapi. Tapi nggak pernah tahu risikonya kalau diurapi. Coba tanya sebelah saudara, ngerti nggak risiko-risikonya apa? Iya, kita selalu bilang, urapi saya pastor, urapi. Lu ngerti nggak? Kalau lu diurapin itu apa artinya? When you are anointed, ketika Daud diurapi, Goliat muncul. Buat apa kita diurapi kalau hanya cuman keren-kerenan? That anointing is used by God, digunakan oleh Tuhan ketika engkau harus berhadapan dengan peperangan. Ketika diurapi Daud jadi raja, Filistin ini dengar maju semua. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Bilang gini, Daud tetap maju. Siap perang. Amin. Lalu ayat yang ke-9, ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perazim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perazim. Saudara yang dikasih, dari cerita ini ada beberapa poin yang saya mau angkat kepada saudara untuk saudara bisa pelajari. Bagaimana Daud menjadi seorang penerobos. He is the one, dia menjadi seorang yang menerobos. Yang membuat terobosan itu adalah Tuhan, tapi Tuhan pakai Daud tangannya untuk bisa menerobos. Yang membuat saudara bisa berkemenangan itu Tuhan, tetapi kemenangan bisa Anda terima karena Anda berperang bersama dengan Tuhan. Halo, amin saudara. Jadi kita harus berperang? Yes. Yang pertama kita melihat bagaimana supaya saudara mau menerobos, kita semua pasti mau menerobos, amin. Tapi yang saya maksud bukan menerobos lalu lintas ya. Ganjil genap diterobos gitu saudara. Ya kan? Ya tanda-tanda yang nggak boleh kita masuk diterobos gitu ya. Saya ingat loh saudara, saya pernah ada satu mobil sama teman saya nih, pengusaha nih saudara. Tapi bukan full gospel, tenang aja saudara. Mau lewat ke satu tempat, udah dari sini, dari tempat yang mau masuk sampai ke lokasi itu nggak jauh, cuma berapa meter. Tapi verboden. Ya verboden dia bilang. Jadi kan mesti muter agak jauh nih. Dia malas muter saudara. Saudara mau tahu dia lakukan apa? Dia maju sedikit terus dia mundur jalannya. Kok lu mundur? Saya bilang gitu. Kalau mundur nggak verboden gitu. Kalau maju verboden dia bilang gitu. Itu pengusaha kreatif juga saya bilang. Yang ada-ada aja loh saya bilang gitu. Dia mundur saudara karena udah deket kata dia. Dia mundur. Saya bilang itu kan sama aja, enggak lain. Kalau maju verboden, kalau mundur enggak. Kan kita dari sono katanya gitu saudara. Ada aja. Orang Indonesia memang kreatif yang begitu-begitu saudara. Wah, saya bilang dahsyat ini, luar biasa. Nah saudara, saya nggak bilang menerobos yang begitu ya saudara. Saudara menerobos hal-hal tantangan persoalan hidup saudara. Nah yang pertama adalah, apa yang Anda harus lakukan kalau Anda mau menerobos? Berani maju menghadapi tantangan. Daud dengar musuh datang, dia maju. Dia bukan mundur, dia maju. Sepanjang kita dikuasai oleh rasa takut terus menerus, Anda tidak akan pernah melihat terobosan terjadi. Karena Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan. Halo? Amin. Saya teringat kembali ketika COVID. Nggak ada orang bilang di masa COVID nggak ada yang takut. Semua juga takut, saudara. Termasuk saya. Tapi kita tidak boleh membiarkan rasa takut ngedrive kita. Dan kita tidak boleh disetir oleh rasa takut. Tapi Alkitab berkata, Daud berkata, di saat aku takut, aku percaya sama Tuhan. Artinya Daud juga pernah punya rasa takut. Tapi rasa takutnya tidak menguasai dia untuk tidak bergerak maju.
Di saat aku takut, di situ aku percaya. It is the decision, itu adalah keputusan mau maju nggak sama Tuhan di tengah rasa takut kita. Saya percayalah bapak-bapak di sini pasti pernah punya pengalaman rasa takut yang begitu mencekam. Bahkan mungkin lebih menakutkan dari COVID kemarin. Mungkin ada yang seperti itu. I don't know, dalam bisnis kadang-kadang kan bisa seperti itu. Saudara. Ketakutan yang luar biasa, sampai nggak bisa tidur, ya kan? Ada yang kayak gitu. Makanya kan saya suka bercanda, saudara. Ketika kita ada masalah, kita nggak bisa tidur di rumah, tidurnya di gereja, kan begitu. Karena di situ ada hadirat Tuhan. Nah saudara, yang dikasih Tuhan. Jadi hari ini saya hanya mau mengingatkan saudara, nggak ada terobosan tanpa keberanian. Daud itu waktu ketemu dengan kakaknya di medan tempur melawan Goliat, kamu ini orang pemberani. Ya memang dia berani, karena dia tahu Tuhan tolong dia. Saudara, kalau Anda tahu bangsa Israel melewati Laut Kosong, kita kalau baca itu, dengar sekarang nonton filmnya, kayaknya asik gitu ya. Saudara kalau ada di dalam grup itu, jutaan orang lewat itu, nggak ada rasa takut sih bohong saudara. Kalau Anda bayangkan Anda di tengah-tengah kerumunan massa lewatin Laut Kosong, saudara pikir nggak ngeri ya? Saudara, itu air naik, itu naik tuh jangan kayak film itu. Jadi kayak nggak ada, itu air tetap air, deru suara air, angin itu ada, tetap didengar. Percikan airnya juga ada. Jangan kita lihat di film itu mah udah karena efek, betul ya saudara. Dan kita waktu lewat itu tahu. Dan saya percaya obrolan akan terjadi sepanjang perjalanan. Kita jalan gini ngeri juga loh, kalau ini dia turun airnya gimana. Bisa mati kita. Bukankah kita juga suka seperti itu? Tapi apakah kita continue the journey? Persoalannya kan itu. Bukan soal rasa takutnya. Setiap orang bisa punya rasa takut, tapi rasa takut tidak nyetir kita. Amin. Jadi kita harus tetap jalan. Keberanian kita bukan karena kita bisa. It's not self-confidence. Maaf ya, saya nggak setuju yang namanya self-confidence. You are not confident in yourself, but you confident in Christ. Anda harus percayanya in Christus, Christ, not in yourself. Dunia mengajarkan kita confident dengan diri kita. No, kita confident sama Tuhan. Yang ada di dalam diri kita. Bukan karena kita mampu, karena kita tahu ada grace of God yang memampukan kita. Amin. Yang kedua yang kita harus lakukan, bertanya sama Tuhan. Daud kan tanya, apakah harus aku maju atau enggak? Bertanya sama Tuhan. Maksudnya bertanya sama Tuhan itu apa sih? Sesimpel ini, libatkan Tuhan. Anda nggak mungkin tanya Tuhan kalau kita nggak berdoa kan? Mana mungkin kita tanya Tuhan kalau kita tidak berdiam diri, kita tidak berdoa, kita tidak fokus sama Tuhan. Orang yang bertanya kepada Tuhan adalah orang yang fokus ke Tuhan. Orang yang bertanya sama Tuhan adalah orang yang bergaul dengan Tuhan. Orang yang bertanya Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang bertanya Tuhan adalah orang yang berharap bahwa Tuhan terlibat dalam hidupnya. Kekristenan tidak cukup hanya ngumpul-ngumpul. Kekristenan ditentukan oleh pergaulan kita sama Tuhan setiap hari. Halo, amin bapak-bapak. Tidak ditentukan ngumpul-ngumpul dan melayani. Sorry saya nggak ngomong bahwa ngumpul-ngumpul salah, melayani salah. Bukan itu yang saya maksud. Tapi ngumpul-ngumpul melayani tidak menjadi jaminan Anda punya hubungan dengan Tuhan baik. Tidak menjadi jaminan Anda menjadi seorang yang berjalan dalam rencana Tuhan. Loh come on, I'm serious. Karena saudara bisa melakukan apa saja because you have the ability. Anda punya kemampuan, punya keterampilan. Kita semua diberi keterampilan yang sama. Tetapi saudara, yang menarik Daud tanya tuh. Dia tahu bahwa Tuhan adalah sumber hidupnya. Kalau bertanya sama Tuhan berarti menjadikan Tuhan itu sumber. Oke. Terserah nanti saya lihat sampai jam berapa ya? Berapa menit lagi? Jam 12, enak aja. How many minutes? 10 menit, oke, fine, good.
Saudara, hari pertama sampai hari kelima, Tuhan ciptakan alam semesta. Dan setiap hari Tuhan bilang baik, 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 baik. Betul. Hari ke-6 Tuhan bilang apa? Sungguh amat baik. Yang menarik, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Hari ketujuh adalah hari pertama setelah manusia diciptakan. Betul? Gak disuruh kerja sama Tuhan. Oke, saya ulang. Hari pertama sampai hari kelima, Tuhan jadikan semua alam semesta. Hari ke-6 sungguh amat baik, the best yang Tuhan ciptakan di hari ke-6. Hari ke-7, the first day setelah manusia diciptakan, tidak disuruh kerja. Tidak disuruh kerja, disuruh ngapain? Bergaul sama Tuhan. You have to download God's heart. Anda harus bisa mendownload suara Tuhan, dengar dia, ngobrol di dalam persamaan sama dia, sabar. Kekristenan tidak dimulai dengan warawiri. Kekristenan tidak dimulai dengan warawiri sibuknya saudara. Makin sibuk Anda makin rohani, siapa bilang? Saudara, kekristenan saudara dimulai the first day ever is walking with God. Halo? Tuhan lagi ngajar Adam kira-kira apa sih? Kamu hidup bukan karena hari pertama sampai hari kelima. Kamu hidup karena aku. I am your source. Sumbermu adalah aku. Hari pertama sampai hari 5 is resources. Hari pertama sampai hari kelima is only resources for you, but your source of life is me. Sumber hidupmu adalah aku. Manusia, kalau geser dari sumber, cari resources, tinggal tunggu waktu, kering hidupmu. Kenapa? Yeremia 2:13 bilang apa? Umatku berbuat dosa 2 kali. Yang pertama meninggalkan sumber air hidup. Baca itu ayatnya, Yeremia 2:13. Bahwa meninggalkan sumber air hidup untuk menggali kolam buat dirinya sendiri. Air pengganti dari sumber air. Membuat kolam buat dirinya sendiri. Tapi kolam itu bocor, tidak bisa menahan air. Ketika kita lari dari sumber kepada sumber daya, kita akan tinggal tunggu waktu mati kerohanian kita. Halo? Pasti di sini kan punya HP. HP Anda kalau lowbat, apa yang Anda lakukan? Ayo. Charge kan? Charge-nya ada 2 opsi ya. Opsi pertama, Anda charge kemana? Listrik. Is that right? Yang kedua, power bank. Menurut saudara mana yang lebih baik? Kenapa? Selain sumbernya, terus kalau pakai power bank terus-terusan apa yang terjadi dengan HP saudara? Baterai kamu bisa rusak, benar gak saudara? Karena itu bukan asli. So buat HP saudara, sumber untuk energinya listrik. Power bank sumber daya. Sumber hidup saudara adalah Tuhan. Duit cuma sumber daya. Oh come on, your life is not determined by money. Tidak ditentukan oleh uang. Apa yang terjadi kalau ikan, ada yang suka ikan, pelihara ikan di rumah? Oke. Kalau Anda angkat itu ikan dari kolam, taruh di terasmu di rumah, mati nggak kira-kira? Mati, tinggal ngap-ngapan dia, lompat, mati ya. Kenapa? Karena teras rumah bukan sumber hidupnya. Sumber hidupnya air. Apa yang terjadi kalau tanaman Anda cabut bunga dari tanahnya, taruh di pot, kalaupun Anda isi air, lama-lama layu enggak? Mati. Karena sumbernya dari pohon yang Anda cabut itu adalah tanah. Pot bunga itu cuma sumber daya. Nah Anda sebagai orang Kristen tuh atau orang yang hidup dalam Tuhan harus tahu sumber saudara, sumber saya bukan yang lain. Is only in Him. Kalau kita nggak ngerti ini, kita bisa lari dari sumber ke sumber daya.
Dan kita bilang kita oke, tapi lama-lama sumur itu bocor. Jangan heran yang terjadi adalah kekeringan. Amin. Enaknya kalau khotbah di sini senior-senior semua. Jadi enak ngomongnya, kuping nggak panas ya. Haleluya. So we have to ask God. Kita harus libatkan Tuhan dong. Halo? Gini, karena ini karena saya lihat ini luar biasa orang-orang melayani Tuhan. Boleh saya ngomong kan itu terang pagi ini? Hah? Bener nih? Agak tajam sih. Boleh nggak? Oke ya? Oke. Jangan bangga kalau dipakai Tuhan. Jangan merasa hebat kalau dipakai Tuhan. Kalau kita rasa kita hebat, keledai juga dipakai Tuhan. So, jangan bangga dulu kalau dipakai Tuhan. Persoalannya, you tahu Tuhan enggak? Lah Bileam aja nggak lihat malaikat di depan dia ada. Kan dia lagi naik keledai itu. Yang lihat malaikat siapa? Keledai. Jadi yang jadi nabi sebenarnya siapa? Bukan Bileam, keledai. Betul nggak? Secara posisi orang masih lihat Bileam nabi. Tapi di mata Tuhan the function of prophets has already removed. Sudah berubah kepada seekor keledai. Kekristenan bukan warawiri semata-mata. Warawiri adalah akibat ketika kita filled with God, dipenuhi itu. Tanya Tuhan, coba bilang sebelah saudara, tanya Tuhan bro. Kita kan males tanya Tuhan, gak kelihatan ya. Tapi justru kalau kita melibatkan Tuhan dari waktu ke waktu, kita akan melihat realitas Tuhan. Bukan cuman waktu ngumpul begini. Bukan cuman waktu doa. Tapi in every day of our life, dalam hidup kita setiap hari. Sekali lagi tanya Tuhan. Amin. Libatkan Tuhan, banyak doa. Boleh saya ngomong lagi terus terang di sini? Masih doa enggak? Enggak usah dijawab. Masih doa enggak? Secara pribadi. Do you still have time? Masih doa enggak tiap hari sama Tuhan? Masih baca Alkitab dan renungan firman Tuhan enggak tiap hari? Jangan bangga loh kita berdiri melayani Tuhan. Loh, kemarin bulan Februari di gereja kami baru kita adakan Pastors and Leaders Conference. Dan saya sebagai salah satu pembicara, ketika saya berbicara saya tanya sama Pastors and Leaders. Masih doa enggak? Kita bisa khotbah kok dengan pengetahuan. Kita bisa khotbah kok dengan pengalaman. Tapi persoalannya bukan itu. Kita masih doa enggak? Jangan bohongi Tuhan. Halo? Kalau kita nggak pernah doa, kita nggak pernah baca Alkitab, terus yang kita mau kasih apa? Loh benar, kita mau kasih apa? You cannot give what you don't have. Anda tidak bisa memberi kalau abang nggak punya apapun. Makanya kenapa saya bilang tanya Tuhan, libatkan Tuhan. 1 tahun 52 minggu. Nah, ini enaknya kalau khotbah di sini tuh begitu saudara. Bebas kita ya. 1 tahun 52 minggu. Kalau tiap minggu Anda ke gereja, dengerin khotbah rajin, tanpa absen, tanpa tidur. Loh ya kan ada sewaktu-waktu Anda capek sekali ketiduran. I'm okay, saya sebagai senior pastor saya ngerti kok. Ada orang yang udah kecapean kayak tidur ya udahlah, habis mau ngomong apa, bener gak saudara? Jadi sebelum kita amin dia udah amin duluan kan gitu saudara. Jadi, ya oke lah gitu ya. Tapi saya ambil asumsi 52 minggu full gak pernah absen, gak pernah tidur di gereja dengerin khotbah pendeta. Saya jamin 50% dari isi khotbah itu Anda masih ingat. Ya gak 100% lah, 50% paling tidak. Kalau Anda bisa dapat 70% sih Anda super.
menurut saya. 50% lah Anda masih ingat. Dan Anda bisa ulangi 50% yang Anda dengar kepada orang lain. Betul? Persoalannya bukan itu. Yang menjadi pertanyaan saya. Makananmu pribadi dari Tuhan ada enggak? Saya ajarkan kepada tim saya di gereja. Kamu melayani, pasti doa kan sebelum pelayanan ya. Di gereja doa. Doa di pelayanan di gereja. Doa di gereja tidak bisa menggantikan doa pribadimu di rumah. Waktu saya pelayanan di Full Gospel di sini sejam setengah tidak bisa menggantikan waktu saya doa di rumah. Sepanjang saudara punya konsep, selama saya berdiri, saya melayani Yesus, saya sudah doa, it's wrong. Karena you cannot build your life, Anda tidak bisa membangun iman saudara di dalam pelayanan, tapi adanya di dalam Kristus. It's not in your ministry, but in Christ. Karena sumber hidup saudara adalah Kristus. Amin. Tanya Tuhan, coba bilang lagi sebelah saudara, tanya Tuhan bro. Karena saya tahu Anda adalah orang-orang yang melayani Tuhan, that's why saya perlu sampaikan ini penting buat kita. Saya bilang begini di gereja saya, ketika you punya spirit die, spirit kamu yang melayani mulai redup. Kamu bukan cuma membahayakan kamu sendiri, tapi kamu membahayakan orang yang kamu layani. Karena kamu sendiri nggak terang, terus mau kasih orang terang apa? Betul nggak? Lah kita sendiri nggak punya makanan, mau kasih apa? Coba. Nggak bisa. Makanya kan ada orang dari luar negeri lupa beli oleh-oleh. Dia belinya di Indo atau di Tokped yang masih import kasih, dipikir ini oleh-oleh. Tapi dia menggantikan oleh-olehnya dengan beli di Indonesia, nggak sama loh itu. Betul nggak saudara? The same thing. Saudara, Anda nggak bisa memberi kepada orang hanya berkata Anda ambil sini, ambil sono dari orang lain, Anda kasih. No, you have to have one yourself. Halo, yang setuju coba lambaikan tangan. Haleluya. Yang ketiga terakhir ya. Yang ketiga yang terakhir. Kita harus punya keyakinan kalau Tuhan sudah beri kita kemenangan. Makanya tuh dia tanya sama Tuhan, boleh gak aku maju? Aku bilang, maju karena aku sudah ada di depan kamu. Artinya percaya before you go to the battlefield, Anda sudah tahu you will win. Jangan pernah masuk ke dalam medan pertempuran kalau Anda belum yakin Anda menang. Tapi kalau Anda masuk karena Anda tahu Anda menang, why Anda tahu Anda menang? Bukan self-confident, but because my God sudah ada di dalam peperangan dan dia sudah won the battle. Sudah menang peperangan. Jadi dia percaya kalau Tuhan sudah perang gantikan dia. Pagi hari ini Bapak Ibu, ibu-ibunya nggak ada nih bapak-bapak. Apakah kita punya keyakinan bahwa Tuhan sudah menyediakan sesuatu di depan kita? Yang percaya katakan amin. Percaya, dia sudah lakukan sesuatu yang terbaik buat kita. Kita belum lihat, yes. Tapi kita percaya, kita menyongsong masa depan dengan penuh keyakinan. Ada cerita di Alkitab sebagai penutup. Seorang ayah, anaknya kerasukan, pasti pernah baca ya. Kalau di roh jahat menguasai dia, mulutnya berbusa, giginya berketakan, guling-guling gitu kan ya. Terus dikatakan seringkali setan membawa dia ke air, ke api untuk membinasakan dia. Karena memang kan setan mencuri, membunuh, membinasakan kan. Lalu ayah ini bilang kepada Yesus, aku sudah bawa ke murid-muridmu. Tapi nggak ada yang bisa nolong tuh. Nah terus dia ngomong sama Yesus begini. Ini yang saya seneng nih, dia ada salah satu kalimat yang saya suka. Kalau kamu bisa, tolong anakku ini. Apa artinya kalau Anda bilang seseorang, gitu, misalnya kalau saya ngomong sama Pak Agus kalau bisa, berarti saya punya opsi Pak Agus bisa aja nggak bisa, begitu kan? Karena saya bilang kalau bisa berarti belum tentu dia bisa. Kalau dia bisa pasti saya bilang, Pak Agus tolong dong,
Berarti dia bisa itu, nggak mungkin saya ngomong begitu kalau saya nggak yakin, ya kan? Lalu Yesus langsung jawab, apa? Kamu bilang kalau aku bisa. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi si ayah itu nangkep nih, wah gua salah ngomong. Tadi gua bilang kalau kamu bisa. Yesus bilang apa? Kamu bilang kamu bisa. Aku bisa. Nggak ada yang mustahil bagi orang. Nah dia langsung bilang, gua salah ngomong. Langsung dia ganti kata-katanya. Era sekarang, kita pinter bikin kalimat-kalimat bagus. Dia bilang gini, aku percaya. Langsung dia gali tuh, langsung dia balik, aku percaya. Kalau sampai di sini dia ngomong, bagus, oke. Tapi ada lanjutannya tuh yang kurang menarik. Apa lanjutannya? Anda tahu kan? Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Mulut bisa bilang percaya, tapi hati belum tentu percaya. Percaya bukan cuma di mulut, and not a mental faith. Iman mental di sini. Kalau bahasa kerennya di teologi disebutnya intellectual faith. No, tapi kita harus punya iman di dalam realitas hidup sehari-hari. Keyakinan Tuhan sudah di depan kita dan memimpin kita, membawa kita kepada kemenangan. Yang setuju katakan amin. So mau bertahan atau menerobos? Menerobos. Ada 3 hal tadi saya katakan, kita harus percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara berani hadapi tantangan, tanya Tuhan. Percaya dia sudah di depan kita. Prepare the way for us. Dan saya percaya full gospel, Anda akan menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kau mengingatkan kepada kami kembali bagaimana kami perlu berjalan dalam iman dan percaya kepadamu. Bapak Tuhan, mari Tuhan tolong kami supaya kami terus tinggal tetap di dalam rencanamu untuk bisa menerobos. Bukan cuma bertahan. Hamba-Mu boleh selesai menyampaikan firman-Mu, meteraikan firman-Mu, jadikan berkat buat setiap anak-anak-Mu. In Jesus mighty name, dalam nama Yesus kami berdoa. Kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin, amin. God bless you.